Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik sahabat kenalan yang saya kasihi, mari kita renungkan bacaan Injil pada hari ini, Sabtu 8 Januari 2022. Bacaan Injil diambil dari Yohanes bab 3 ayat 22 sampai dengan 30. Satu hal yang paling menarik, sangat menarik yang diucapkan oleh Yohanes mengenai dirinya ketika murid-murid itu katakanlah melaporkan bahwa Tuhan Yesus membaptis. Di satu pihak Yohanes mengatakan, saya bukan Mesias. Aku telah berkata, aku bukan Mesias. Itu kata Yohanes. Dia mengakui dirinya bukan Mesias. Kemudian ia mengatakan dia bukan mempelai. Dia hanyalah sahabat mempelai yang ikut bersuka cita ketika mempelai laki-laki itu datang, yaitu Tuhan Yesus. Dan yang ketiga yang sangat membuat saya tersentuh, membuat kita tersentuh, kalimat dari Yohanes bab 3 ayat 30 di bagian akhir bacaan Injil hari ini. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Semangat rendah hati dari Yohanes Pembaptis yang sangat luar biasa. Hidup Yohanes Pembaptis ketika dihadapkan pada sosok pribadi Yesus, dia merendah, dia mengalah. Dia bukanlah orang yang hebat, dia bukanlah Mesias, dia bukanlah Kristus, dia bukanlah mempelai laki-laki. Bahkan Yohanes mengatakan, saya harus lebih kecil daripada dia. Dia harus lebih besar daripada saya. Dia semakin besar, saya semakin kecil. Bapak Ibu, di tengah persaingan yang begitu hebat, ada kalanya persaingan rohani itu sesuatu yang sangat memalukan, tetapi ada. Itulah dia. Yohanes Pembaptis, dia orang hebat. Dia yang membaptis Tuhan Yesus. Dia yang mempersiapkan jalan untuk Tuhan Yesus. Tapi dia tetap merasa diri bukan siapa-siapa. Dia tetap lebih rendah daripada Tuhan Yesus. Dia tetap hanyalah utusan saja yang mempersiapkan jalan. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, dengan demikian mari semangat rendah hati yang ditampilkan oleh Yohanes Pembaptis juga bergema dalam hidup ini. Mari kita lepaskan diri kita dari setiap keegoisan, semangat tinggi hati, keangkuhan, kesombongan. Mari kita lepaskan itu semua, karena itu semua tidak ada artinya bagi kita. Kesombongan duniawi enggak ada artinya. Kesombongan rohani membuat malu. Kalau kita punya kesombongan rohani, mentang-mentang saya punya jabatan di gereja, mentang-mentang saya sebagai orang pilihan di gereja. Oke, kita adalah orang-orang yang dipilih. Tunjukkanlah kualitas Anda sebagai pengikut Kristus. Itu yang utama. Jangan memperlihatkan kedudukan, posisi, tingginya derajat Anda, apalagi di gereja, di tempat rohani. Jangan. Itu mempermalukan. Itu membuat Anda malu. Yang lebih penting adalah kita tampilkan keutamaan-keutamaan rohani. Kita tampilkan semangat rohani, hidup di dalam roh. Jangan kita tampilkan itu semangat kedagingan kita. Silakan baca Galatia bab 5. Mari kita tampilkan kekristenan kita, kekatolikan kita, iman kita sebagai pengikut Kristus. Hal-hal yang baik, mari kita lakukan dalam hidup ini. Sekali lagi, mari kita bisa mengatakan, saya bukan siapa-siapa. Biar yang lain itu menjadi semakin besar, saya semakin kecil. Yang penting adalah saya tetap beriman, saya tetap percaya kepada Allah, saya tetap mengalami kasih dari Allah, saya tetap mengalami rahmat karunia dari Allah. Itu penting daripada posisi kedudukan kita yang membuat kita terlelap sehingga kita tidak lagi bisa melakukan kasih. Tuhan memberkati melindungi kita semua.
Amin.